harus dengan semangat, dengan sungguh-sungguh ya. Yes. Ya, kita mau mulai, tapi sebelumnya Kak Yuli mau kenalin dulu nih yang hari ini bersama Kak Yuli. Kak Maya yang selalu setia melayani adik-adik juga. Hari ini diiringi oleh Kak Mon ya, dan juga Mas Tegar yang hari ini ada di belakang kamera walaupun tidak kelihatan, tapi Kak Tegar ini selalu setia ya Kak ya untuk menemani kita. Oke adik-adik, kita mau memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih anak-anak-Mu boleh kembali beribadah kepadamu, sekalipun mereka beribadah di rumah, tapi kami percaya kuasa-Mu menyertai adik-adik, menjaga mengurapi adik-adik, sehingga hari ini puji-pujian boleh menyentuh hati mereka, firman juga menyentuh hati mereka, anak-anak boleh dikuatkan, anak-anak boleh diubahkan, mereka semakin cinta dan semakin mengasihi Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kak Maya, Iya. kalau setahun itu ada apa? Ada hari, ada Bulan. ada bulan. Minggu dulu dong. Hari, minggu, bulan, tahun. Nah, semakin hari Tuhan itu pengen kita itu semakin cinta Tuhan ya Kak. Ya betul sekali Kak Iya, Yuli. dan kita semakin apa? Bertambah-tambah Iya. indahnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah, ada lagunya loh Kak. Wah, Ya. kita mau nyanyi sama-sama ya Iya. Kak ya? Oke. Lagunya hari lepas hari bertambah-tambah indah. Wow. Ya, adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau bersuka cita hari ini buat Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Minggu lepas minggu aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Bulan lepas bulan aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Ya, semakin hari bersama Tuhan hidup kita terasa indah. Ya, walaupun harus ada virus corona ini ya Iya. Kak ya, tapi kalau bersama Tuhan kita pasti bisa melaluinya. Amin. Dan Tuhan senang kalau kita tetap setia ya Kak ya. Betul. Mengikut Yesus tetap setia. Apalagi kalau kita dekat selalu dengan Tuhan, tidak melepaskan Tuhan. Nah, Yes. itu luar biasa ya Kak Iya. ya. Seperti pujian hari ini. Iya.
Tentang apa, Kak? Tentang kita tuh mengikut Yesus tuh menjadi keputusan kita. Oh iya, Bukan keputusan dipaksa kita. orang tua, tapi keputusan kita untuk ikut Yesus. Iya, betul. Ya, kita mau pujikan dia Kak ya. Ya, Dia masih semangat ya. Yesus. Semua masih berdiri ya, semua Ya, masih semuanya memuji bergoyang Tuhan. Tuhan. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided I follow Jesus. I have decided I follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Haleluya. Ya, lah Kak Yuli. Ya. Tahu nggak ada kakak satu lagi loh Kak. Apa? Dia tuh sangat pengen banget melayani Tuhan, melayani anak-anak semua di rumah. Oh. Tapi nggak bisa ke gereja Kak. Iya ya, karena situasi saat ini Ah, Kak, ya. karena situasi kurang mendukung ya. Iya. Jadi adik-adik, setelah ini kita mensaksikan persembahan pujian dari Kak Meli, anak-anaknya dan anak-anaknya ya. Yuk, mari sama-sama kita nikmati bersama persembahan pujian dari Kak Meli dan anak-anak. Yuk kita nyanyi lagu. Lagu apa kita nyanyikan? Terserah. Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yuk. Ayo deh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Iblis dikalahkan.
dari Kak Meli. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berikan hati kita sungguh-sungguh untuk firman Tuhan hari ini, supaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus melawat kita semua, memberikan pengertian, memberikan hikmat buat kita, sehingga kita tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, setia kepada orang tua kita, setia kepada sesama, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Yuk kita semua akan memuji Tuhan seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan sama-sama, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan, untuk setiap kesempatan dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau pakai sungguh-sungguh hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu kiranya Bapa, hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid yang bersungguh-sungguh mendengarkan perkataan-Mu, sehingga firman-Mu tidak melalui begitu saja Tuhan, tapi firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Firman-Mu bertumbuh, firman-Mu berbuah, sehingga hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan mereka boleh memuliakan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penguasa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, berkati juga Tuhan kakak yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, kiranya juga Engkau disampaikan isi hati-Mu melalui kakak kami Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah Start Kid hari ini. Hari ini Kak Sam mau menyampaikan firman Tuhan. Kalau di bulan yang lalu Kak Sam bercerita tentang kisah atau kesetiaan seorang wanita atau kesetiaan seorang anak terhadap orang tuanya. Waktu bulan lalu sebagai peran atau tokoh utamanya adalah si Ruth dan Naomi ya. Ruth dan Naomi. Untuk kali ini Kak Sam mau cerita masih berkaitan juga tentang kesetiaan terhadap orang tua. Ya, adik-adik,
cerita ini diambil dari Kejadian 45 ya. Kejadian 45 ayat 25 sampai 28. Adik-adik, kakak mau cerita dari awal. Nanti adik-adik perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya yang kakak sampaikan hari ini boleh menjadi teladan bagi adik-adik untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Untuk tokoh hari ini, kakak mau cerita kisah daripada Yusuf. Adik-adik masih ingat siapa itu Yusuf? Masih ingat gak? Ya. Yusuf adalah anak daripada Yakub, ya. Yusuf adalah anak daripada Yakub. Yakub ini mempunyai 12 anak. Ayo, siapa yang tahu nama anak-anak Yakub? Ada yang tahu enggak? Sebutin setahu adik-adik, ya. Mungkin adik-adik bisa ngomong ya, oh, anak-anak Yakub itu siapa ya, Kak ya? Nah, nanti bisa dilihat dalam Kejadian, di situ nanti adik-adik akan tahu bahwa Yusuf adalah salah satu dari 12 anak Yakub. 12 anak Yakub ini adalah yang nantinya menjadi bangsa Israel. Ya, di Israel ini ada 12 suku, yaitu dari anak-anak Yakub ini. Di situ ada Ruben, ada Simeon, ada Gad, ada Naftali, ada Asyer, ada Benyamin, ada Yusuf, ada Dan. Nah, di situ ada 12 anak Yakub ini yang akan menjadi bangsa Israel sampai sekarang. Nah, adik-adik, dari Kejadian 45 tadi adik-adik ya, di situ dikisahkan bahwa waktu itu Israel sedang mengalami kelaparan. Adik-adik, pada waktu itu belum dinamakan Israel ya. Pada waktu itu namanya masih Tanah Kanaan ya. Tanah Kanaan ini kalau sekarang ya kira-kira antara Palestina dan Israel lah. Itu adalah Tanah Kanaan. Waktu zaman Yusuf ini belum disebut dengan Israel ya. Nah, Yusuf masa kecilnya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Berarti saudaranya tadi ada 11, tambah Yusuf jadi 12. Yusuf waktu kecil aja sama saudara-saudaranya ini sudah dibenci, adik-adik ya. Yusuf diberikan oleh ayahnya satu pakaian atau jubah yang maha indah. Ya. Pakaiannya bagus-bagus banget yang dipakai oleh Yusuf ini, sehingga saudara-saudara Yusuf ini sangat benci atau iri kepada Yusuf ini. Tetapi Yusuf adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia orang yang taat kepada orang tua. Ya, dia taat kepada si Yakub. Kasam juga pernah cerita bahwa Yusuf ini disuruh mencari saudara-saudaranya waktu dia menggembalakan ternak. Dia disuruh mencari saudara-saudaranya yang jauh, ya. Tetapi Yusuf tetap mau berjalan, ya, walaupun berhari-hari Yusuf tetap mau berjalan untuk mencari saudara-saudaranya, melihat kabarnya gimana, mereka masih punya perbekalan makanan apa tidak. Itulah si Yusuf, dia taat kepada si Yakub. Nah, dalam perjalanan Yusuf ini, waktu dia sudah merangkak mulai remaja, sama saudara-saudaranya, dia terus diambil ya, difitnah. Yusuf ini diambil dan dimasukkan ke dalam sumur. Dede ya, zaman dulu sumurnya ini lebar sekali, enggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan sumur pakai pompa, ya pakai besi. Tetapi kalau zaman dulu masih ada lubang ya. Jadi orang ambil itu pakai timba, pakai tali. Nah, sekarang tinggal mencet aja udah keluar airnya. Lah, itulah si Yusuf pada zaman dulu. Dia dibuang ke dalam sumur yang tidak berair, ya. Tetapi Tuhan masih menjaga si Yusuf. Lalu
saudaranya melihat ada dari jauh itu ada orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ya, dia beberapa kumpulan saudagar. Saudagar ini adalah orang yang berdagang dari suatu negara ke negara lain. Dalam perjalanan, akhirnya si Yusuf ini diambil oleh saudara-saudaranya. Ayo Yusuf kita jual saja kepada mereka supaya dia tidak mati di sini. Akhirnya Yusuf diambil lagi dari sumur untuk dibawa naik lagi. Setelah itu saudara-saudara Yusuf datangin kepada saudagar-saudagar itu untuk menawarkan supaya Yusuf ini dibeli. Adik-adik, zaman dulu itu ada namanya jual beli budak, ya. Perlu adik-adik ketahui. Zaman dahulu jual beli budak itu sudah hal yang wajar, ya. Bahkan kalau adik-adik melihat dalam Alkitab, di situ orang yang menjual budak, orang yang membeli budak itu sudah biasa. Tetapi kalau zaman sekarang sudah nggak ada. Di Israel pun berlaku seperti itu, adik-adik, ya. Jadi di Yusuf ini dijual kepada orang kaya, orang-orang yang sedang perjalanan berdagang. Lalu Yusuf ikut dengan mereka, ya. Untuk harga budak bervariasi, adik-adik, ya. Budak itu dijual kalau yang cakep, yang cantik, ataupun yang pinter, atau yang bodoh, ataupun yang secara fisik sempurna, atau yang agak cacat, sebagainya, itu harganya macam-macam, ya. Tapi Kak Sam nggak cerita masalah harga budak, ya. Kak Sam hanya menceritakan perjalanan si Yusuf ini. Lalu Yusuf ikut dengan orang-orang yang berdagang itu. Orang-orang ini menuju ke tanah Mesir. Nah, akhirnya si saudara-saudara Yusuf ini dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke tanah Kanaan, dia pulang ke sekitar Yerusalem, ke tanah Kanaan. Lalu dia menceritakan kepada ayahnya, yaitu kepada Yakub, bahwa Yusuf mati diterkam oleh singa. Nah, bayangkan adik, sebegitu jahatnya saudara-saudara Yusuf ini, sampai Yusuf dijual kepada orang untuk menjadi budak. Dan saudara-saudara Yusuf ini bilang kepada ayahnya bahwa Yusuf ini mati, dia diterkam oleh beruang atau oleh singa yang ada di padang gurun. Nah, inilah yang dialami oleh Yusuf. Adik-adik, Yusuf ini adalah seorang tokoh yang sangat sabar. Dia selalu mengalah. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena roh Tuhan ada pada Yusuf ini, Tuhan tetap pakai si Yusuf ini. Berjalannya waktu, akhirnya singkat cerita, Yusuf sampai ke tanah Mesir. Dia dibeli oleh seorang pejabat yang ada di Mesir. Dan Yusuf ini akhirnya singkat cerita dia menjadi seorang pangeran atau orang yang mempunyai jabatan di tanah Mesir. Itulah karena kemurahan Tuhan, Yusuf dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang terpandang di Mesir. Bahkan dia seorang nomor 2 di bawah Fir'aun. Fir'aun adalah raja di Mesir. Yusuf adalah orang nomor 2. Akhirnya adik-adik, pada waktu itu, pada zaman itu adik-adik, ya, terjadi kelaparan yang sangat hebat. Adik-adik, kalau waktu kakak cerita waktu zaman Esther sama Naomi, itu juga waktu Israel sedang mengalami kelaparan yang hebat. Adik-adik, kelaparan bisa timbul dari kemarau panjang, bisa timbul dari peperangan, bisa timbul dari wabah penyakit. Iya, seperti zaman sekarang adik-adik, ya. Mungkin seperti COVID saat ini, itu juga berisiko untuk menimbulkan hal-hal seperti itu. Tapi kita bersyukur kita hidup di Indonesia dengan banyak melimpah berkat Tuhan yang ada di Indonesia ini, sehingga semua orang tidak kelaparan. Nah,
Pada waktu itu adik-adik sedang terjadi kelaparan yang sangat hebat. Akhirnya sudah tidak ada gandum, sudah tidak ada sayur-sayuran, sudah tidak ada roti, sudah air juga sudah susah, mencari makan ternak juga susah. Akhirnya saudara-saudara Yusuf ini, kalau dalam Kejadian 45 ayat 25 sampai 28 tadi diceritakan, dia pergi ke tanah Mesir, ya. Dia disuruh oleh Yakub ayahnya untuk membeli gandum yang di Mesir masih banyak. Akhirnya mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Adik-adik, kakak selalu cerita bahwa di perjalanan di tanah Timur Tengah sana tidak pakai kuda atau kereta yang cepat, tetapi mereka pakai unta atau pakai keledai yang jalannya lambat. Nah, berhari-hari perjalanan dari Kanaan menuju ke Mesir. Di jalan tentunya haus, di jalan tentunya lapar, capek, beresiko ketemu dengan penjahat atau perampok. Di jalan mereka bersusah hati tentunya karena dia memikirkan orang-orang yang ada di rumah, dia memikirkan ayahnya bagaimana, apakah sehat, apakah tidak. Saudara-saudara, Yusuf ini terus fokus untuk melakukan perjalanan sampai di Mesir. Setelah mereka melakukan perjalanan yang amat panjang dan amat melelahkan, tibalah mereka di tanah Mesir. Yuk kakak ceritanya, mereka tadi ngapain ke Mesir? Ya, adik-adik. Mereka ke Mesir ingin membeli makanan. Mereka ke Mesir ingin membeli gandum, ingin membeli jagung atau sorghum atau jelai, ya sejenisnya itu untuk perbekalan makanan untuk dijadikan roti, ya, karena makanan khas di sana kan jenis-jenis roti kering. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, berminggu-minggu, berbulan-bulan, mereka sampai kepada di tanah Mesir. Di tanah Mesir mereka disamperi oleh penjaga-penjaga tentunya, ya, penjaga wilayah di daerah Mesir. Akhirnya mereka ditanya oleh, anggaplah tentara-tentara, mau kemana kamu? Terus saudara-saudara Yakub, saudara Yusuf ini bilang, kami mau membeli bekal makanan untuk keluarga kami yang ada di Kanaan. Akhirnya saudara-saudara Yusuf ini diperkenankan untuk datang kepada Yusuf. Yusuf di Mesir sudah menjadi orang nomor 2 di bawah raja. Yusuf diberi kekuasaan yang sangat luas dan sangat tak terbatas. Hanya jabatan raja saja yang membedakan. Akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, tetapi mereka tidak tahu. Akhirnya saudara-saudara Yusuf bercerita bahwa kami datang dari tanah Kanaan, kami ini bersaudara. Kami ke sini mau membeli makanan untuk keluarga kami yang ada di Kanaan. Akhirnya Yusuf dalam hati dia menangis bahwa yang di depan mata ini adalah saudara-saudaranya. Dan Yusuf akhirnya memberikan bekal makanan kepada saudara-saudaranya itu supaya mereka dapat makan. Akhirnya si Yusuf ini menyiapkan peralatan barang-barang yang mau dibawa, baik itu gandum, baik itu sorghum, baik itu makanan-makanan lainnya, roti dipersiapkan pada mereka supaya mereka bawa pulang ke tanah Kanaan. Si Yusuf dengan rela hati memberikan itu semua kepada saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya ini pernah
membuang Yusuf ke sumur. Walaupun saudara-saudaranya ini seringkali memfitnah si Yusuf. Walaupun saudara-saudaranya ini pernah menjual Yusuf ke orang-orang dalam perjalanan menuju Mesir yang berdagang. Tetapi Yusuf tidak sakit hati. Yusuf mempunyai pengampunan, dan Yusuf ini Tuhan berikan roh hikmat. Yusuf menjadi orang terkenal di Mesir karena Yusuf dia taat kepada Tuhan, dia mempunyai rendah hati, dia mempunyai sifat yang setia, baik itu setia kepada keluarganya, baik itu setia kepada ayahnya. Lalu setelah mereka memperoleh apa yang dia inginkan atau apa yang dia ingin beli dari Mesir, saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yusuf akhirnya mereka pulang, pamit pulang. Dia mau kembali ke Kanaan. Nah, mereka membawa perbekalannya, di situ banyak karena dalam perjalanan itu mereka membawa keledai, di mana keledai itu ada kalau di bahasa Jawa ada bronjongnya ya, di situ untuk diisi makanan-makanan atau diisi gandum atau diisi perbekalan makanan. Nah, setelah mereka mendapat itu semua, mereka melakukan perjalanan pulang ke Kanaan. Dalam perjalanan mereka dalam hati sangat gembira, tapi juga dalam hati juga bersedih. Karena apa, Dedek? Karena Yusuf yang dulu dibenci oleh saudara-saudaranya, Yusuf yang dulu difitnah oleh saudara-saudaranya, sekarang sudah menjadi orang ternama di Mesir. Akhirnya mereka dalam perjalanan mereka saling menyalahkan. Wah, dulu kakak sih, wah kamu sih, wah kamu sih lah. Itulah saudara-saudara Yusuf, karena dalam perjalanan itu mereka saling menyalahkan. Karena mereka merasa bahwa wah, saya telah berdosa terhadap Yusuf, bahwa saya telah melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Yusuf. Tetapi Yusuf sekarang menjadi orang yang hebat, dia menjadi orang yang terkenal. Tetapi dia bersyukur, orang saudara-saudara Yusuf ini bersyukur bahwa Yusuf tidak melakukan hal-hal yang jelek kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak balas dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi Yusuf mengampuni mereka. Yusuf memberikan kekuatan kepada mereka bahwa saya tidak akan melakukan balas dendam kepada kalian. Itulah hebatnya Yusuf. Yusuf adalah orang yang setia. Setia kepada keluarga sudah dia buktikan. Setia kepada negara, dia menjadi orang terkenal di situ. Bahkan yang berkuasa di Mesir, dia selalu memberikan masukan-masukan kepada raja apa yang harus raja lakukan untuk kesejahteraan negeri Mesir. Akhirnya dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, setelah tiba di Kanaan, saudara-saudara Yusuf ini berkata kepada ayahnya Yakub, "Bapak, bahwa Yusuf masih hidup." Wah, si Yakub kaget, si bapak daripada Yusuf ini kaget. Loh, katanya dia sudah meninggal. Karena saudara-saudara si Yusuf ini dia berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf dibilang dia sudah mati diterkam oleh singa, bahwa dia sudah mati diterkam oleh harimau, tetapi kenyataannya tidak. Bahwa kenyataannya dia dijual kepada saudagar-saudagar yang menuju ke tanah Mesir. Nah, akhirnya Yakub ini bersusah hati. Yakub berkecil hati. Apakah benar itu? Apakah Yusuf beneran? Dia tidak percaya karena Yakub taunya bahwa Yusuf sudah meninggal. Tetapi setelah Yakub diyakinkan oleh saudara-saudaranya, oleh anak-anaknya yang lain, saudara-saudara si Yusuf, akhirnya mereka menunjukkan, "Bapak kalau tidak percaya, itu ada kereta yang dibawakan oleh Yusuf kepada kami untuk membawa Bapak ke Mesir." Baru setelah itu tadinya yang
ayah daripada si Yusuf atau Yakub ini tadinya sudah tua, sudah malas-malesan karena kecewa dengan anaknya. Dia sudah sakit hati karena anaknya si Yakub ini si Yusuf sudah meninggal. Tetapi setelah diberitahu hal tersebut, maka bangkitlah semangat daripada si Yakub. Bangkitlah semangat daripada ayah Yusuf ini. Akhirnya dia semangat lagi. Dia mendengar bahwa Yusuf masih hidup. Akhirnya dia bangkit berdiri. Dia mau melihat, aku mau melihat Yusuf sebelum aku mati. Akhirnya setelah mereka menemui ayahnya dan menemui saudara-saudara yang lain, dan setelah perbekalan yang mereka beli dari Mesir sudah sampai ke Kanaan, sudah sampai ke rumah, dibongkarlah barang-barang tersebut. Ada yang bawa gandum berapa puluh kilo, berapa ratus kilo ya, karena perjalanannya jauh. Dan banyak orang yang bawa barang-barang itu. Ada yang bawa roti yang belum matang disimpan, ada yang bawa jelai, ada yang bawa sorghum. Mereka simpan ke dalam rumah Yusuf. Akhirnya si keluarga Yakub ini atau keluarga daripada ayah Yusuf, dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Mesir. Dia mau menemui Yusuf lagi. Akhirnya si keluarga Yakub beserta saudara-saudaranya, dia melakukan perjalanan lagi ke Mesir. Ya, perjalanan berminggu-minggu, berbulan-bulan dilewati, sampailah keluarga besar si Yakub sampai ke Mesir dan bertemu dengan Yusuf. Ya. Akhirnya namanya pertemuan sudah lama nggak ketemu, si Yakub bertemu dengan Yusuf. Akhirnya mereka berpelukan, wah anakku kamu masih hidup, oh luar biasa, ternyata kamu masih hidup, bapak kamu sehat-sehat. Akhirnya di situ ada pertemuan yang mengharukan sekali, ada tangisan tapi tangisan bahagia. Nah itulah keluarga si Yakub setelah sampai ke Mesir. Di situ Yusuf dia menyampaikan hal-hal apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya, bahwa Yusuf tidak mati, saya masih hidup Bapak. Mungkin ini rencana Tuhan untuk keluarga kita. Tuhan memberikan saya untuk mendahului Bapak dan mendahului saudara-saudara untuk memberikan kesejahteraan bagi kaum kita. Nah, itu yang disampaikan oleh Yusuf. Dan di situ adik-adik, setelah pertemuan itu, mereka tinggal di Mesir beberapa saat sebelum mereka nantinya akan membawa keluarga besarnya yang ada di Kanaan untuk menuju ke Mesir. Bulan demi bulan terus berlalu, kelaparan hebat masih terjadi. Yusuf adalah orang yang sangat berhikmat. Adik-adik, hikmat itu adalah kepintaran yang daripada Tuhan. Hikmat itu tidak dicari dari sekolah, tapi hikmat datang dari pengalaman hidup daripada Tuhan yang memberikan kepada kita pengertian, sehingga mana-mana yang baik, mana-mana yang harus diputuskan, itulah hikmat. Kelaparan masih terjadi di seluruh wilayah, baik itu Kanaan maupun Mesir. Lalu banyak orang menjerit, banyak orang menangis. Dia datang kepada Yusuf, karena tadi Yusuf adalah orang nomor 2 di tanah Mesir. Lalu orang-orang di negara sekitar situ, dia datang kepada Yusuf, beri kami makan. Namanya kelaparan, ada ya, tidak ada makanan, susah untuk beli, mau beli pun nggak ada. Yusuf berkata kepada orang-orang yang ada di hadapannya, bawalah kambing dombamu kepada kami. Adik-adik, karena pada waktu itu yang namanya harta adalah kambing, domba, lembu, sapi, keledai, unta. Itu harta yang ada pada orang-orang Kanaan
dan orang-orang di sekitar situ. Nah, lalu mereka membawa kambing, domba, unta kepada Yusuf untuk digantikan dengan apa? Untuk digantikan dengan gandum. Mereka membawa kambing, domba yang mereka punya, semuanya diberikan kepada Yusuf. Lalu Yusuf memberikan kepada mereka gandum sesuai dengan harga jual daripada kambing, unta, domba kepada mereka. Bulan terus berjalan dengan bulan. Akhirnya hewan-hewan mereka habis semuanya. Lalu apa lagi? Mereka datang lagi kepada Yusuf, beri kami makanan, kami sudah tidak punya harta benda, kami sudah tidak punya hewan-hewan, kambing, domba, lembu, sapi. Yusuf ini adalah orang yang pintar, dia orang yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Yusuf berkata kepada orang-orang di sekitar situ lagi, jualah tanah milikmu kepada kami, maka kami akan memberikan gandum, kami akan memberikan jelai seperti yang kamu mau. Akhirnya semua orang datang bergantian, silih berganti kepada Yusuf dengan membawa surat-surat berharganya. Namanya tanah itu ada sertifikat, ada surat berharganya. Dibawa datang kepada Yusuf semuanya, dikasihkan kepada Yusuf. Dan mereka diberikan ganti gandum lagi, diberikan ganti jelai lagi, diberikan ganti sorghum lagi kepada mereka. Bulan berganti dengan bulan lagi. Akhirnya habis semua, adik-adik. Mereka sangat kelaparan lagi. Mereka kambing domba sudah tidak ada, lembu sapi tidak ada. Akhirnya tinggal badannya saja. Nah, kira-kira apa adik-adik kalau cuma tinggal badan? Seperti dari awal tadi kakak bilang, bahwa kalau tinggal badan, akhirnya berikan dirimu untuk menjadi budak. Nah, ini. Akhirnya bangsa di sekitar situ semuanya memberikan dirinya menjadi budak daripada si Fir'aun atau budak daripada si Yusuf untuk bekerja pada Yusuf. Nah, akhirnya semua rakyat yang ada di situ menyerahkan kambing, domba, lembu sapi, unta, keledai, dan bahkan tanah, dan bahkan dirinya untuk menjadi budak. Karena kelaparan itu sangat panjang, adik-adik. Kelaparan itu 7 tahun lamanya. Bayangkan adik-adik, 7 tahun kelaparan. Nah, akhirnya semua harta benda yang ada di daerah Kanaan, ada di daerah Mesir, sekitar situ semua menjadi punyanya Yusuf dan Fir'aun. Lalu keluarganya yang dari Kanaan tadi, mereka sudah habis semuanya juga. Oleh sebab itu, keluarga Yusuf yang dari Kanaan, dia dipanggil untuk pergi ke Mesir. Karena kebaikan hati Yusuf, keluarga daripada Yusuf yang ada di Kanaan, ayahnya, istri daripada saudara-saudaranya, anaknya daripada saudara-saudaranya, semuanya datang ke Mesir. Di situ di Mesir masih ada tanah yang subur. Di Mesir tidak mengalami kelaparan karena waktu itu Yusuf membangun banyak lumbung-lumbung. Ada kalau nggak tahu lumbung, kalau zaman sekarang adalah, kalau di Indonesia ini ada yang namanya Bulog, ya, Badan Urusan Logistik, yaitu tempat untuk menyimpan hasil pertanian. Di situ ada palawija, ada padi, jagung, gandum dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia sekarang namanya Bulog, ya. Di situ untuk menyimpan perbekalan makanan untuk persediaan di suatu negara. Nah, saudara-saudara Yakub semuanya pergi ke Mesir. Ayahnya pergi ke Mesir, ibunya pergi ke Mesir. Saudara-saudaranya semuanya datang kepada Yusuf. Dia walaupun pada saat itu sedang kelaparan hebat selama 7 tahun, tetapi Yusuf dan keluarganya terpelihara oleh Yusuf. Nah, itulah hebatnya si Yusuf. Yusuf tidak mendendam. Dia mempunyai kasih terhadap saudara-saudaranya. Dia setia kepada orang tuanya. Buktinya apa, adik-adik? Kok bisa Yusuf setia kepada orang tuanya? Saat sedang susah,
ayahnya dipanggil dari Kanaan untuk datang ke Mesir supaya dapat melangsungkan kehidupannya, karena adik-adik namanya nggak ada makanan nantinya pasti akan meninggal karena kelaparan yang hebat tadi. Tetapi karena kasih seorang Yusuf, ya, kesetiaan seorang Yusuf kepada orang tuanya, Yusuf mengajak keluarga besarnya untuk datang ke Mesir. Akhirnya di Mesir diterima juga oleh Fir'aun. Keluarganya si Yusuf diperkenalkan kepada Raja Fir'aun bahwa Raja, ini adalah keluarga besar saya, bahwa dia mau tinggal di sini, dan Raja pun memberikan kesempatan kepada keluarga Yusuf, tinggallah di Mesir. Di Mesir ini terbuka kepadamu, pilihlah tanah yang subur untuk ternak-ternak keluarga bapamu, dan pilihlah seandainya ada keluarga bapamu yang cakap, biarlah dia menggembalakan kambing domba yang dipunyai oleh raja ini. Akhirnya adik-adik di situ berkumpullah semuanya ke Mesir. Yusuf, saudara-saudaranya, keluarganya, Fir'aun, semuanya kumpul di Mesir. Di situ tidak terjadi kelaparan. Ya. Tuhan memberikan jalan kepada keluarga Yusuf lewat Yusuf ini duluan ke Mesir, walaupun prosesnya dia dibenci, prosesnya dia dimasukkan ke dalam sumur, prosesnya dia dijual kepada pedagang-pedagang. Tetapi karena Yusuf ini penuh dengan Roh Kudus, Yusuf dipakai Tuhan untuk membuka jalan kepada keluarganya. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa mengambil kesimpulannya atau bisa mengambil contoh daripada kehidupan si Yusuf. Yusuf walaupun sudah terkenal menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia tidak sombong, dia rendah hati, dia tetap mengasihi kepada keluarganya, dia tetap setia kepada keluarganya, kepada ayahnya, ya. Itulah hebatnya Yusuf. Oleh sebab itu adik-adik perlu mencontoh kehidupan daripada Yusuf ini, ya. Kehidupan Yusuf yang walaupun banyak proses, ya, tentunya hidup itu banyak prosesnya adik-adik, ya. Kalau adik-adik sekolah, prosesnya ya belajar dengan sungguh-sungguh, kadang juga diingatkan mama papa untuk ayo belajar. Itu maksudnya supaya adik-adik melalui proses untuk kedepannya nanti biar adik-adik menjadi anak yang sukses seperti Yusuf. Nah, itu adik-adik, bahwa kehidupan Yusuf ini patut kita teladani, patut kita contoh. Dia tidak mendendam, dia selalu mengasihi kepada saudara-saudaranya, dia selalu teringat akan keluarganya. Walaupun orang tuanya sudah tua, tetapi dia selalu mengingat orang tuanya karena kasihnya kepada keluarganya. Dia meminta untuk orang tuanya datang ke Mesir. Itulah Yusuf. Nah, dari contoh si Yusuf itu adik-adik, ya, di situ memberikan kepada kita, kepada adik semuanya, untuk memberikan suatu contoh yang baik kepada adik-adik, bahwa Yusuf selalu mengasihi orang tuanya, selalu setia kepada orang tuanya. Nah, siapa di sini yang tidak setia kepada orang tua? Ayo. Nah, kakak yakin semua adik-adik setia kepada orang tua, ya. Adik-adik semua setia kepada mama papa. Semua tidak pernah membantah kepada mama papa. Itulah contoh yang diberikan oleh Yusuf. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Keluaran, ya. Keluaran, maaf, ya. Ayat hafalannya adalah Ulangan 5 ayat 16, ya. Kakak mau baca Ulangan 5 Ulangan 5 ayat yang ke-16. Diapakan aja deh, ya. Ulangan 5 yang ke-16.
Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi kakak bacakan, Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Firman Tuhan memberikan kepada kita supaya kita ini menghormati orang tua, supaya kita panjang umur, supaya kita diberkati oleh Tuhan, supaya kita dipakai oleh Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat banyak orang itu kalau kita menghormati orang tua. Contoh yang diberikan oleh Yusuf tadi, dia mengasihi orang tuanya. Dia ingat orang tuanya walaupun sudah tua. Saat dia sukses selalu ingat kepada orang tuanya, kepada keluarga besarnya. Demikian juga dengan adik-adik nanti. Kalau adik-adik nanti sudah besar, sudah sukses, harus selalu menghormati orang tua, mengasihi orang tua, setia kepada orang tua. Itulah firman Tuhan hari ini adik-adik, supaya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh menjadi teladan bagi kita semua. Doa dan harapan kakak supaya adik-adik tetap semangat belajar. Doa dan harapan kakak adik-adik tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Dan semoga adik-adik semuanya diberkati Tuhan, diberikan kepintaran dalam sekolah, diberikan keselamatan dimanapun adik-adik berada, dan tentunya tetap setia melayani Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.